Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-mausuf was-sifah, yaitu isim ataupun kata benda yang disifati dan as-sifah yang mengandung sifat. Jadi al-ismu, jadi isim terbagi menjadi dua, yaitu adalah al-ismu mausuf wa isim sifat, kata benda yang disifati dan kata benda yang mengandung sebuah sifat di dalamnya. Dan dia bisa mensifati terhadap objek. Jadi contohnya seperti kalimat rajulun. Jadi rajulun ini adalah ismu mausuf, yaitu isim atau kata benda yang bisa disifati. Seperti disifati dengan keberanian, yaitu syaja'ah, dan jahal, yaitu kebodohan. Sedangkan untuk ismu as-sifah, isim sifat itu seperti al-ilmu. Ya. Al-ilmu adalah pengetahuan, ya kan? Al-jud adalah kedermawanan. Itu adalah ismu sifah. Nah, isim juga dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa terlihat secara kasat mata, yaitu dinamakan dengan ismul ain, dan tidak bisa terlihat, dinamakan dengan ismul makna. Yang kedua-duanya memiliki arti isim, seperti itu. Jadi ismu ain ini sama seperti ismu mausuf, ya. Dia terlihat kasat mata dan bisa disifati. Sedangkan untuk ismul makna, dia tidak terlihat secara kasat mata, tapi dia bisa menyifati sebuah objek. Ya seperti tadi, ismu sifah seperti al-ilmu wal jahal. Jadi ilmu tadi bisa melekat pada suatu objek, yaitu manusia, itu juga kebodohan. Seperti itu. Nah, adapun ismul makna yang sudah melekat ataupun tidak perlu effort ataupun usaha untuk mendapatkannya adalah, kalau manusia itu biasanya yang pertama adalah al-jahal, bodoh. Di manusia tanpa berusaha dia udah melekat pada dirinya itu asifat bodoh, ya. Ismu sifatnya adalah bodoh. Wal jubun, lapar. Ya, ketika dia tidak makan maka dia akan lapar. Wal bukhl, ketika dia tidak melatih diri dia untuk dermawan, dia ya pelit selamanya, seperti itu. Adapun ismul mausuf yang bersifat wujudi, yang kita memerlukan effort dalam mencarinya adalah al-ilm, itu pengetahuan. Jadi ketika manusia ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, maka ia harus belajar, yaitu berusaha untuk mendapatkannya. Al-jud, yaitu kedermawanan. Bagaimana cara dermawan? Yaitu dengan membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain. Lalu berikutnya adalah asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Dari keberanian ini ya kita harus melatihnya. Melatih dari hal-hal yang kecil hingga hal yang besar, seperti itu. Baiklah, inilah ismu mausuf ataupun isim yang disifati, ya. Kata benda yang dapat disifati, contohnya adalah rajulun. Itu artinya seorang laki-laki. Kita bisa sifati dengan misalnya syaja'ah, itu keberanian, ataupun rijalun kabir, seorang lelaki yang besar, seperti itu. Itulah isim mausuf. Kata kuncinya adalah kata benda yang bisa disifati. Begitu juga bahr, artinya lautan, bisa disifati dengan dalam ataupun luas, seperti itu. Dan semua ini adalah termasuk ismul ain, ya. Jadi dua-duanya ini merupakan ismul ain karena dia bisa dilihat secara kasat mata ataupun secara dohir, seperti itu. Ismul ain, ain dari kata al-ainun, yaitu dua pasang mata, satu pasang mata, seperti itu. Lalu berikutnya adalah ismu sifah, yaitu ismu sifat adalah sifat kata benda. Nah, biasanya dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia berdiri di atas zat yang lain ataupun menyifati, seperti ilmun wa jahal. Ini menyifati katakanlah rajulun tadi. Jadi rajulun tadi itu disifat dengan al-ilmun, alim, tahu. Rajulun.
Seperti itu. Jadi ismu sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu wujudi dan adami. Nah, ismu sifat wujudi ataupun itu merupakan ismul makna ya, karena tidak terlihat secara kasat mata, ilmun dengan jahlun tadi. Jadi dia ada yang wujudi. Jadi wujudi ini perolehannya dia harus berusaha seperti ilmun ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan satu pengetahuan, tentunya kita harus belajar. Judun artinya kedermawanan. Ketika kita ingin dermawan, maka kita harus berlatih untuk menjadi orang dermawan. Karena apa? Karena ismul makna ini terdapat juga pembagian yang kedua, adami. Adami itu adalah ismu sifat ataupun kata sifat yang tidak perlu, tidak membutuhkan suatu perjuangan, akan tetapi dia sudah ada sejak lahir, yaitu adami. Adami kan manusia ya. Jadi manusia normalnya tadi ya, dia bodoh dan dia bakhil. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.